Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sebab Engkau setia dengan ketidaksetiaan kami. Engkau mengantar dan memelihara kami sehingga kami boleh memasuki bulan Advent hari ini. Kami bersedia diingatkan tentang kasih-Mu, tentang janji keselamatanmu di dalam nama Yesus Kristus. Persiapkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini, supaya kami diarahkan untuk bertobat sambil menyambut Engkau. Amin. Mari kita akan seluruh perhatian kita pada kesempatan yang baik ini dengan satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita membukanya dalam Injil Yohanes pasal 1. Kalau dalam kitab kita dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Yohanes kita perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga pada ayatnya yang ke-8. Selanjutnya masuk ke ayat 19 sampai ayat 28. Saja supaya kita berkonsentrasi, jangan biarkan iblis menggoda kita, menjadikan kita ngantuk. Mari kita membaca firman Tuhan, saja kita bersuara membaca, yang membawa Alkitabnya supaya iblis itu sirna dari kehidupan kita, mengganggu kita jadi mengantuk. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dulu. Kita mulai membaca bersama ayat 6. Konsentrasi. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Masuk ke ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-28. Saya akan membaca dan nanti sebentar saya silakan kita juga membaca bagian dengan terang. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Semua ucapkan kata-kata. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, semua ucapkannya. Lalu mereka bertanya kepadanya semua, dan ia menjawab, bukan. Engkau benar yang akan datang. Dan ia menjawab semua. Maka kata mereka kepadanya semua. Terus jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Yesaya. Dan di antara orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya semua, apakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Semua ucapkan. Hal itu terjadi di Betania yang seberang Yordan, di mana Yohanes membaptis. Iya.
Demikianlah bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita percaya. Dia sudah berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya. Maranatha. Ada kata yang kita jumpai di sini yang ada selalu kita sebut di jemaat kita ini. Coba nyari disebutkan. Betania. Ada yang menulis di SK atau apa? Betani. Bukan Betani Mas Ari ini. Walaupun sebagian besar sebagai Betania ini. Dari SK itu ada biasanya seperti itu, tahu? Harus dikasih tahu. Betania bukan Betani. Karena di sini kita mau belajar bagaimana penginjil Yohanes ini. Ya, mari saja kita memahami ini. Jadi Injil menurut Yohanes itu kalau kita lihat itu dimulai dengan bagaimana dia menjangkau suatu kekekalan tentang identitas Yesus. Itulah logos atau firman yang adalah kalau dikatakan masa lalu, kemudian ke masa depan yang kekal, yang abadi. Karena itu kitab Yohanes ini kalau kita lihat ini ditulis oleh salah satu murid yang sangat dekat dia dengan Yesus, karena di pasal terakhir kitab ini juga disebutkan oleh murid Yesus yang disebut murid yang dikasih oleh siapa? Yesus. Orang ini di Betania jadilah murid-murid Yesus yang dikasihi, ya. Bagaimana kita jadi murid Yesus yang dikasihi? Jangan Senin Kamis jadi orang Kristen. Cuma satu waktu saja datang. Nah, itu saya tidak ulang kembali, ya. Kemudian mari lihat. Yesus dia banyak berkata-kata, beri wejangannya cukup panjang dan kerap kali juga sulit untuk diikuti oleh logika. Tujuan dari apa yang disampaikan menjadi jelas, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Nah ini dengan tegas menyatakan iman itu yang pasti karena kepercayaan. Percaya ketika kita membaca, ketika kita mendengar khotbah pemberitaan firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus. Hanya oleh iman yang biasa disebut sola fide, orang bisa bersatu, nyatu dengan Yesus. Nah ini tekankan sahabat-sahabat saya menjadi jemaat, ya, mari dengan warga jemaat dalam hidup kita nyatu dengan Yesus, supaya dengan demikian dimanapun kemanapun kita pergi dan ada, ya, kita senantiasa menyatakan kemuliaan Allah itu. Kita menerima kekuatan dari Allah oleh kuasa Roh Kudus. Kita bisa memperoleh apa yang disebut dengan percaya, hidup kekal kita bisa raih. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, perikop ini kalau kita lihat dia dibuka dengan introduksi, pendahuluan ini pun sangat puitis kalau kita mau membaca dengan ekspresi, ya. Dunia dengan segala yang ada diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Firman-Nya yang menciptakan itu adalah pribadi Allah. Dia menyatu bersama-sama dengan Allah. Firman itu berkuasa, memiliki
daya cipta, memiliki kreasi. Dia mampu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia juga menciptakan dari yang masih kacau balau, yang kaos itu, kemudian dia bisa teratur menjadi tertib. Dia memberi hidup dengan seluruh ciptaan. Dia mengatur segala sesuatu. Dan dari masa ke masa itu dia merupakan satu perputaran yang luar biasa. Dia juga memberi terang supaya dalam kehidupan ini kita menerima terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi segenap bangsa. Itu menjadi satu kesaksian dalam kehidupan setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kesaksian tentang Yohanes mengenai dirinya, mari kita lihat di sini. Ada nama Yohanes di sini. Kalau ada, angkat tangan. Belajar seperti Yohanes. Jangan ada Yohanes zaman now, sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa nama Yohanes, tapi penipu. Sebenarnya dia harus seperti Yohanes, rendah hati. Wow, ini Yohanes ini sudah populer dia. Kenapa? Dia lebih dulu tampil, orang lebih dulu kenal dia. Sehingga orang bertanya, makanya saya ajak kita membaca tadi dengan terang. Coba belajar membaca seperti itu dengan terang, tanpa pendeta Saul memakan atau tanpa pendeta Apliani makan atau makan. Oh, maksudnya ne Yohanes Pembaptis, ne ahli orang yang dia katakan dirinya ahli padahal bodoh, pintar-pintar bodoh apa dah? Nah, begitu Yohanes Pembaptis. Walaupun dia sudah populer, ya dikenal semua kalangan, tapi dia tidak mengatakan, saya itu disiasi, bukan lain. Pasti orang berduyun-duyunan. Nah, itu pandit dia jadi apa? Jadi orang yang sombong, jadi orang arogan, kan? Tapi dia dengan rendah hati, dia mau mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias itu. Dia mau mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Kalau ada sekarang ini, ya bukan jalan begini, gitu. Jadi sudah bebas hambatan, ya. Hati-hati dengan jalan bebas hambatan. Biasa kita menyeberang, tulis sebelum ke kiri, ke kanan, bila perlu ke atas sudah, aja pada Tuhan supaya Tuhan lindungi saya menyeberang. Biasanya kita sudah hati-hati, orang tahu kan, apalagi tidak hati-hati. Nah, mari kita lihat di sini. Dia bersuara dengan kencang, dia berseru, luruskan jalan Tuhan. Nah, itu kalau ada yang masih bengkok-bengkok, ya pikirannya bengkok, hatinya bengkok, luruskan itu. Nah, ini jalan yang ke atas ini sudah lurus, tapi masih bergelombang-gelombang. Kemarin saya ketemu dengan Pak Kades, Pak Kades, kalau boleh ada bikinkan daftar isian proyeknya supaya isian itu kan sudah hasil bumi dari sana, ya kan? Hasil bumi luar biasa. Ya, petani-petani yang luar biasa itu berhasil dari sana. Kalau caranya jelek, apalagi jembatannya itu baru diperbaiki kemarin oleh si A, orang yang dia kurang bertanggung jawab, tidak sesuai dengan beban maksimumnya, ambruk lagi, diperbaiki lagi seperti itu. Dan semoga tahun depan boleh, ya. Nah, itu luruskan, sudah lurus itu jalan ke sana walaupun ada lekah-lekahnya. Bagaimana jemaat Tuhan? Nah, itu jalan yang seperti itu, tapi hati kita juga harus lurus. Ya, luruskan, bersatu, kompak, dukung ternyata di pemimpin daerah. Kan kita yang pilih kepala desa. Jadi walaupun mungkin kita tidak sempat pilih ini yang terpilih, tetapi siapa yang terpilih kita dukung supaya ada kebersamaan. Jadi kebersamaan tadi kita jalan, programnya bisa jalan, tidak hanya jalan ke
Sari atas, tapi juga bagian bawah juga kan. Itu pasti pemerintah melihat secara menyeluruh. Oke. Kita mau supaya hati yang bengkok, ya kan, pikiran yang bengkok kita luruskan. Kita mau supaya jangan hidup kita seperti orang Farisi. Kelihatannya alim, ya kan, tetapi solih, ya kan? Kelihatannya sebagai orang yang pakaian malaikat, tetapi hatinya jahat, sejahat iblis. Banyak sekarang hal-hal seperti itu yang muncul. Tapi saya tidak perlu katakan, oh ini tahu. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, pakaiannya bisa mendekat seperti malaikat pakaiannya, tetapi hatinya itu loh, itu. Nah, Bapak Ibu Saudara harus ya biar dilakukan sederhana, gitu tuh cuma sehari lakukan hidup biasa, apalagi tahun baru. Jangan nanti tahun baru ada yang pakaiannya, bukanlah pakaian malaikat, karena mungkin dia terpengaruh dengan baca memperhatikan menonton tayangan orang Jakarta itu atau orang dari mana dia lihat begitu, pakaiannya bagus sampai di bawah lutut, sampai di mata kaki lagi, tapi belum selesai. Iya, belum selesai. Kenapa? Jangan nanti awal penampilan yang duduk di depan sini, ayo kan? Tetapi ada beri jodoh. Ayo itu, terus jodoh. Ayo apa lagi itu? Jadi itu menggoda. Setan itu menggoda. Nah oleh karena itu, dalam situasi apapun, dalam situasi bagaimanapun, ya kita harus senantiasa menjadi orang terang, ya, jadi orang terang, pembawa terang. Kata Yesus adalah terang dunia. Dalam hidup kita belajar rendah hati, karena kita ini orang Betania juga. Betul? Tidak semua menjawab betul. Ya Pak Betania kita ini. Tapi lagi Sungai Yordan, Jadi kita sebagai jemaat Betania, ya, ketika ini terjadi di Betania, kalau ini seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis, tapi kita dibaptis oleh Dia yang mau memberikan kehidupan ini, Dia berikan tubuh, jiwa dan rohnya. Jiwa raganya diberikan, apalagi nanti kita akan persiapkan diri masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan akhir tahun. Persiapkan diri kita supaya kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan selalu memuliakan kita.